Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Ayuni dengan NPM 2117051097 dari kelas C dan dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis yang diberikan oleh Bapak Febriansa sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar organisasi komputer, di mana kuis ketiga ini berjudul tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Hartwig. Baiklah, yang pertama itu ada dua jenis arsitektur komputer digital yang menggambarkan fungsi dan implementasi sistem komputer. Salah satunya adalah arsitektur von Neumann yang dirancang oleh ahli fisika dan matematika terkenal, yaitu John von Neumann pada akhir tahun 1940-an. Dan yang lain adalah arsitektur Hartwig yang didasarkan pada komputer berbasis relay asli Hartwig Mark I yang menggunakan sistem memori terpisah untuk menyimpan data dan instruksi. Selanjutnya itu ada definisi arsitektur von Neumann itu sendiri. Apa itu arsitektur von Neumann? Ini adalah desain teoritis berdasarkan konsep komputer program yang tersimpan di mana data program dan data instruksi disimpan dalam memori yang sama. Arsitekturnya dirancang oleh ahli matematika dan fisika terkenal yaitu John von Neumann pada tahun 1945. Sampai konsep desain komputer von Neumann, mesin komputer dirancang untuk tujuan tunggal yang telah ditentukan yang akan kekurangan kecanggihan karena pengerjaan ulang manual sirkuit. Gagasan di balik arsitektur von Neumann adalah kemampuan untuk menyimpan instruksi dalam memori bersama dengan data di mana instruksi beroperasi. Singkatnya, arsitektur von Neumann mengacu pada kerangka umum yang harus diikuti oleh perangkat keras, pemrograman, dan data komputer. Arsitektur von Neumann terdiri dari 3 komponen berbeda, yaitu pusat unit pemrosesan atau CPU, unit memori, dan antarmuka input atau output. CPU adalah jantung dari sistem komputer yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu unit arithmetical dan logic atau disebut dengan ALU, dan unit control atau disebut dengan CU dan register. Kemudian selanjutnya di sini ada definisi arsitektur Hartwig itu sendiri. Apa itu arsitektur Hartwig? Ini adalah arsitektur komputer dengan jalur penyimpanan dan sinyal yang terpisah secara fisik untuk data dan instruksi program. Tidak seperti arsitektur von Neumann yang menggunakan bus tunggal untuk mengambil instruksi dari memori dan mentransfer data dari satu bagian komputer ke yang lain. Arsitektur Hartwig memiliki ruang memori terpisah untuk data dan instruksi. Baiklah, di sini ada perbedaan antara von Neumann dan arsitektur Hartwig itu sendiri. Pertama, perbedaannya ada di dasar-dasarnya. Dasar-dasar arsitektur von Neumann dan Hartwig. Arsitektur von Neumann adalah desain komputer teoritis yang didasarkan pada konsep program tersimpan di mana program dan data disimpan dalam memori yang sama. Konsep ini dirancang oleh ahli matematika John von Neumann pada tahun 1945 dan yang saat ini berfungsi sebagai dasar dari hampir semua komputer modern. Sedangkan di arsitektur Hartwig didasarkan pada model komputer berbasis relay asli Hartwig Mark I yang menggunakan bus terpisah untuk data dan instruksi. Selanjutnya, perbedaannya bisa dilihat dari sistem memori arsitektur von Neumann dan Hartwig itu sendiri. Arsitektur von Neumann hanya memiliki satu bus yang digunakan untuk pengambilan instruksi dan transfer data.
dan operasi harus dijadwalkan karena mereka tidak dapat dilakukan pada saat yang sama. Sedangkan di arsitektur hardware, di sisi lain memiliki ruang memori terpisah untuk instruksi dan data, yang secara fisik memisahkan sinyal dan penyimpanan untuk kode dan memori data, yang pada gilirannya memungkinkan untuk mengakses masing-masing sistem memori secara bersamaan. Yang selanjutnya, perbedaannya bisa dilihat dari pemrosesan instruksi arsitektur von Neumann dan hardware itu sendiri. Dalam arsitektur von Neumann, unit pemrosesan akan membutuhkan 2 siklus clock untuk menyelesaikan instruksi. Prosesor mengambil instruksi dari memori di siklus pertama dan menerjemahkannya, dan kemudian data diambil dari memori di siklus kedua. Sedangkan di dalam arsitektur hardware, unit pemrosesan dapat menyelesaikan instruksi dalam satu siklus jika ada strategi perpisahan yang sesuai. Dan yang selanjutnya, perbedaan dapat dilihat dari biaya arsitektur von Neumann dan hardware itu sendiri. Jadi perbedaan ini ya dari biayanya, karena instruksi dan data menggunakan sistem bus yang sama. Dalam arsitektur von Neumann, ini menyederhanakan desain dan pengembangan unit kontrol yang pada akhirnya menurunkan biaya produksi menjadi seminimal mungkin. Sedangkan dalam hardware, pengembangan unit kontrol dalam arsitektur hardware lebih mahal daripada yang sebelumnya, karena arsitektur kompleks yang mempekerjakan 2 bus untuk instruksi dan data. Yang selanjutnya, perbedaannya dapat dilihat dari penggunaannya, yaitu penggunaan arsitektur von Neumann dan hardware itu sendiri. Arsitektur von Neumann terutama digunakan di setiap mesin yang Anda lihat dari komputer desktop dan notebook hingga komputer dan workstation berkinerja tinggi. Sedangkan di arsitektur hardware adalah konsep yang cukup baru yang digunakan terutama dalam microcontroller dan pemrosesan sinyal digital atau bisa disebut dengan DSP. Terima kasih, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur hardware. Jika ada salah kata dan salah dalam menguraikan atau menjelaskan materi, saya mohon maaf terutama kepada Bapak Febriansah. Mungkin cukup di sini video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.